Dia Allah yang layak untuk disembah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh haleluya, Engkau Tuhan dari awal, katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya.
bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Oh, glory, glory, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan umatmu di pagi hari ini, Tuhan. Glory, glory, haleluya. Mari katakan kutinggikan Engkau, Tuhan. Kutinggikan Engkau, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita bahwa kita ingin meninggikan Allah kita. Oh, haleluya, haleluya. Oh, dalam roh dan kebenaran, kutinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dan diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui di dalam hati. Oh, katakan dan diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui di dalam hati ya Tuhan, dan diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan.
Sembah Yesus. Sembah Yesus. Datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus. Datang ke hadiratnya sembah. Kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami memuji, mempermuliakan, nama Tuhan disukakan, nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati umat-umat-Mu, memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mempertaruhkan ibadah ini Bapa, dari awal hingga pertengahan, hingga berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan lebih lagi memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua telah ditebus oleh Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, seundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi bersorak buat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, beriku hati seperti hatimu. Haleluya.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun di rumah-rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera buat kita semua, sehat-sehat dan ada di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saya kembali membawa firman Tuhan sehubungan dengan nama Allah, nama yang sering kita dengar. Pagi hari ini saya berbicara tentang Jehovah Jireh, ya. Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan, Allah yang mengadakan. Sering kita dengar tentang nama ini, ada nyanyian ya, nyanyian yang sering juga kita nyanyikan. Tapi kita mau lihat pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui hal-hal ini. Kejadian 22 ayat 14, saya baca mulai ayat 13. Kejadian 22 mulai dari ayat 13 saya baca kepada saudara. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, kita tahu peristiwanya bagaimana Tuhan sudah merubah nama Abram menjadi Abraham dan sudah lahir anaknya Ishak. Tapi dalam usia menjelang dewasa, Tuhan bilang bawa anakmu itu persembahkan di Gunung Moria, ya, menjadi korban bakaran. Nah, saudara, dalam ayat ini kita lihat ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, kita lihat perintah Tuhan untuk ditaati oleh Abraham, walaupun itu sulit sekali. Anak yang tunggal, ya, anak lahir dari istri yang sudah ditunggu, lahir pada waktu dia umur 100 tahun, mujizat. Tapi Tuhan bilang sembelih, korbankan di Gunung Moria. Datang berdoa di sana, bawa persembahan. Yang menjadi persembahan korban itu adalah anaknya. Dan saudara, dalam perjalanan kita lihat ada Ishak diikut dan suruh bawa kayu. Dan kemudian di tengah jalan dia bilang, Bapak, nah ini ada bicara tentang iman. Nah, ini ada api, ada pisau, ada kayu api. Mana domba yang akan dipersembahkan itu? Nah, Abraham bilang di dalam kejadian sebelumnya, saudara, Abraham bilang apa? Allah yang akan menyediakan domba baginya anakku. Saudara bisa bayangkan hati seorang bapa mendengar pertanyaan anak, ya, sedangkan bapak ini tahu bahwa anak inilah yang akan disembelih sebentar. Tapi imannya berkata, Allah yang akan menyediakan domba korban bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lari dulu ke dalam nubuatan. Ada 3 yang saya sampaikan. Pertama dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan bahwa ada perseteruan. Tuhan akan mengadakan perseteruan antara, ya, engkau Tuhan kepada Adam, ya. Kita baca ayat itu. Aku akan mengadakan perseteruan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini nubuatan tentang benih perempuan
yang akan meremukkan kepala ular. Berbicara tentang Tuhan Yesus dalam nubuatan Kejadian pasal 3 ini. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 itu seorang darah, ya, anak perempuan diberikan, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya Tuhan bilang, ya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Inilah Yesus, Immanuel, Allah yang menyertai kita, ya. Dan saudara, dalam bentuk nubuatan ini saudara berbicara tentang pengganti nantinya juga. Dan dalam Matius pasal 1 ayat 23, ya, mulai dari ayat 21 itu dinubuatkan tentang Yesus, ya. Jadi ini kegenapannya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya, ya, yang berarti Allah beserta kita, ya. Jadi ini dalam bentuk nubuatan tentang pengganti ini. Dalam nubuatan tentang benih perempuan ini. Nah, saudara, dalam nubuatan sebagai pengganti di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 ini, Kejadian pasal 3 ayat 21. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, mereka telanjang. Nah saudara, mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan mencari daun-daun pohon ara. Dan itu saudara mereka pakai. Ya, sering kita dengar ini dan juga kadang-kadang muncul dalam film begitu. Tetapi saudara, Tuhan nggak mau itu usaha manusia. Tuhan yang menyediakan pakaian kulit. Nah, untuk itu ada korban yang harus binatang yang disembelih, ya. Jadi dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dikatakan dalam ayat pasal 3 ayat 21 Kejadian itu. Jadi saudara, Tuhan yang menyediakan pakaian itu. Gambaran agama-agama sebenarnya ini saudara. Usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka. Hal-hal yang memalukan dalam hidup mereka. Menutupi dosa-dosa. Tetapi Tuhan gak mau. Tuhan sediakan pakaian kulit. Ya, pakaian dunia ini saudara sebentar saja layu. Tetapi pakaian kulit itu tahan. Nah, yang selanjutnya saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, nubuatan tentang Yesus itu digenapi. Tetapi saudara, Yohanes Pembaptis yang katakan waktu Tuhan Yesus datang dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 itu, Yohanes Pembaptis katakan, lihat anak domba Allah, ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Yesus yang datang kepadanya dan dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia ini, saudara. Saudara, kita lihat dalam nubuatan yang pengganti Ishak itu dalam pasal 22 ayat 13, ya, pasal 22 ayat 13. Jadi Kejadian 22 ayat 13 ini gambaran tentang pengganti, ya. Di dalam ayat itu ya, tadi Ishak sudah, Kejadian 22 ayat 13, ya. Pakaian kulit, Kejadian, saya lompat tadi, Kejadian 22 ayat 13 terlebih dahulu sebenarnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa
waktu Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, tadi saya sudah singgung bagaimana iman Abraham. Dia katakan nanti Tuhan yang akan menyediakan korban baginya anakku, ya. Dan betul pada waktu dia bawa Ishak mau disembelih, dan kemudian saudara waktu dia angkat pisau untuk menyembelih anaknya itu, saudara, ketaatan Abraham ini kita lihat ya luar biasa. Nah, akhirnya Tuhan sediakan. Tuhan bilang jangan. Itu lihat ada domba di belakang. Lihat di belakangnya ada domba yang tersanduk tersangkut tanduknya di belakang di duri-duri belukar, saudara. Jadi itulah yang dipersembahkan sebagai pengganti dalam nubuatan itu. Baru anak domba Allah Yesus. Nah, satu lagi yang keempat itu ada di dalam kitab Wahyu. Ya, dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 itu darah anak domba Allah yang akan mencuci jubah orang-orang yang lewat atau keluar dari kesusahan besar. Kalau saya tidak salah itu berbicara tentang orang-orang yang lewat dari aniaya pada zaman antikris, ya. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 ini berkata, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka ialah mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi saudara, pakaian putih diberikan kepada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, untuk saudara dan saya, jubah kita orang-orang kudus sudah disucikan oleh darah Yesus. Pada waktu kita percaya, pakaian ini berbicara tentang kebenaran. Kebenaran kita sudah dibasuh oleh Tuhan Yesus. Pada waktu kita percaya, saudara, dan waktu kita nanti masuk ke surga, kita pakai pakaian jubah putih, jubah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jubah yang sudah dibasuh dengan darahnya. Tetapi saudara, orang-orang yang masuk dalam kesusahan besar, aniaya, pada zaman antikris, mereka itu saudara belum dikuduskan seperti saudara dan saya kalau kita mati terlebih dahulu, ya. Tapi ini dalam bentuk nubuatan. Nah, saudara yang bebas dari aniaya 3,5 tahun itu, saudara tahu bagaimana dia disingkirkan di padang belantara 3,5 tahun, kemudian baru nanti diubah dengan sekejap mata, ya. Orang-orang yang mati bangkit dalam tubuh kebangkitan. Tetapi saudara, mereka yang orang percaya tetapi mereka tertinggal, ya, waktu penyingkiran mereka tidak terangkat, saudara, sehingga aniaya zaman antikris mereka tinggal. Tapi saudara, mereka yang bisa bertahan mati karena tetap imannya percaya kepada Tuhan, tapi tidak lagi dengan penyingkiran itu. Tapi mereka bertahan, akhirnya inilah yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 ini. Jadi mereka juga akan dibasuh jubahnya, ya, dengan darah anak domba itu. Nah, sekarang saya masuk kepada penyediaan Allah, ya. Penyediaan Allah dalam hubungannya dengan iman, perbuatan, dan ketaatan tentunya, ya. Jadi iman, percaya. Abraham ini saudara bapak orang percaya. Imannya inilah yang membuat dia taat, ya. Imannya ini yang membuat dia taat, dan taat inilah dilakukan perbuatan. Jadi 3 hal ini bersama-sama sebenarnya karena iman. Tapi iman ada juga yang tidak disertai perbuatan. Jadi kosong, saudara. Tetapi iman yang percaya kemudian lakukan taat, baru dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal 22 ayat 8 tadi, ya, iman dari Abraham. Iman inilah yang membuat dia percaya bahwa Allah akan menyediakan korban domba bagi dia.
Itu dia katakan Allah yang akan menyediakan domba baginya anakku. Iman. Iman harus disertai dengan perbuatan. Tapi ada juga di dalam ayat ini saudara perhatikan ada perkataan iman. Perkataan iman ini penting dalam hidup kita. Apa yang saudara percayai perlu saudara katakan. Amin. Amin. Percayai. Sebab dalam perkataan itu ada kuasa. Ya, dalam perkataan itu ada kuasa. Saya percaya kalau saya katakan kepada saudara, saudara mari kita bangkit berdiri, saudara akan berdiri. Saya percaya itu. Kalau saya katakan perkataan iman, saudara lakukan. Jadi kenyataan. Jadi perlu dalam hidup kita memiliki iman dan perkataan. Katakan iman itu. Apa yang kita percayai. Di dalam doa kita katakan kepada Tuhan. Ya, berseru-serulah kepadaku. Tuhan katakan. Jadi saudara perlu ada percaya, iman, kemudian perkataan dan taat atau lakukan. Hasilnya saudara lihat nanti luar biasa. Ya. Nah, iman ini penting dalam hidup kita. Ya. Kita perlu beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Daud, ya, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37, ya, Daud katakan begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, waktu Goliat menantang bangsa Israel, nggak ada yang berani. Saul yang paling tinggi, besar, hebat, ya nggak berani. Dia juga takut, saudara. Goliat yang raksasa, saudara. Wah, dia tantang bangsa Israel, merendahkan Tuhan, ya. Tetapi saudara lihat Daud memiliki iman. Dia percaya kepada pertolongan Tuhan. Dia percaya Allah akan menyediakan kemenangan. Amin, saudara. Amin. Perlu percaya dalam hidup kita. Perlu mengandalkan Tuhan. Daud dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia andalkan Tuhan. Dia katakan, engkau datang dengan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Wah, luar biasa, saudara. Dan akhirnya saudara hanya dengan batu 5 dia sediakan, cuma pakai 1 aja sudah amblas itu musuh. Perlu iman dalam hidup kita. Saudara, dalam Daniel pasal 3 ayat 17, di situ ada 3 tokoh yang dimasukkan ke dalam dapur api. Ya, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, dengan perapian yang disediakan oleh Nebukadnezar. Saudara tahu peristiwanya itu. Tetapi saudara, kita lihat bahwa iman mereka tetap teguh kepada Tuhan dan hanya mau menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin, saudara. Sebenarnya waktu saya siapkan bahan-bahan ini saya tidak terpikir tentang penyembahan. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan. Enggak ada dalam catatan bahan khotbah ini, saudara. Tapi waktu saya berdoa, rupanya ada maksud-maksud Tuhan untuk penyembahan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya itu tadi. Tujuan daripada Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan korban bagi dia adalah supaya Abraham menyembah kepada Allah yang hidup. Dan kemudian saudara, tujuan daripada Tuhan untuk Daud, dia dengan keberanian supaya bangsa Israel menyembah kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Tidak takut kepada musuh. Memuliakan Allah. Saudara, tujuan daripada Nebukadnezar supaya menyembah patung yang dibuat oleh dia. Tetapi saudara, Sadrah, Mesah, Abednego
enggak bergeming. Ya saudara, tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Ya katakan, kalau Tuhan, ya kita baca coba, jika Allah kami yang kami puja, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, ayat selanjutnya kalau kita baca dia bilang, kalau enggak kami tidak akan menyembah kepada patung itu, ya. Tetapi seandainya tidak, mereka bilang, ya hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini tentang penyembahan, ya. Jadi Daud supaya Allah ditinggikan, dimuliakan, disembah. Begitu juga Abraham, begitu juga Sadrah, Mesah, Abednego, ya. Nah, saudara, keberanian untuk menghadapi aniaya, tantangan, karena menyembah kepada Allah, itu penting dalam hidup kita. Memang saudara, tadi keberanian ini penting supaya kita jangan takut. Saya singgung sedikit saudara, waktu kalau saudara ke Pilia, ada pohon beringin yang besar sudah, kira-kira berapa tahun itu? Lebih dari 25 tahun ya, saya 30 tahun sudah ada di sini. Sebelum itu saya sudah tanam di sekolah Pilia beringin itu. Nah, saudara tahu belakangan karena sudah terlalu tua, mungkin keropos di bawah, di atas juga ada cabang-cabang yang kering, mau mati. Ya, jadi ini pas anak-anak tidak sekolah, saya pikir tebang aja ini pohon. Karena bahaya sekali, karena kalau sempat kejatuhan, wah korban gawat. Ya, jadi saya suruh orang yang nebang pohon. Nah, waktu besoknya mau ditebang, malam itu, ya, rupanya dia didatangin hantu. Ya, hantunya bilang, jangan ditebang itu pohon. Kalau ditebang, sediakan, ya, jangan tebang di bawah, atas ditebang. Ya, tempatku tinggal di situ. Pagi-pagi saudara, kita rupanya dia tunggu. Mereka sudah datang rombongan 5 orang. Terus dia tunggu kami, belum berani berbuat apa-apa. Terus dia bilang, Om. Nah, waktu kami datang, saya datang sama Yahya pas waktu itu. Terus, Om, percaya nggak ada setan, ada hantu? Ya percaya, kenapa? Aduh Om, saya nggak berani tebang ini kalau Om nggak berdoa dulu. Om berdoa. Tadi malam hantunya datang sama saya. Dia bilang jangan tebang itu pohon. Kalau tebang atas saja di pokok. Sediakan tempat buat saya. Saya bilang nggak ada tempat buat setan di sini. Saya bilang kita berdoa. Kami berdoa sama-sama saudara. Jadi mereka berdoa. Baru mereka tebang saudara. Nah tebangnya nggak bisa di bawah langsung. Banyak lagi semut-semut merah itu di situ. Mereka harus naik. Nah waktu dia naik ke atas, di atas digergaji saudara, pakai mesin apa itu, ngidupkannya apanya di atas, banyak semut. Saya pikir saya tetap berdoa di bawah Tuhan, jangan sampai Tuhan jaga ini tukang-tukang. Walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia nyatanya minta saya berdoa, Tuhan tolong dia. Betul saudara, sampai selesai tuntas nggak ada apa-apa. Jadi saudara, tapi nggak perlu takut, haleluya. Nggak usah takut dalam hidup ini. Menghadapi setan pun nggak perlu takut. Kenapa? Roh dia, roh Allah yang di dalam saudara dan saya lebih besar dari roh dunia ini. Amin. Nah, saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini penting saudara imani supaya saudara tidak takut kepada kuasa setan, kuasa kegelapan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Amin. Roh Kudus yang disediakan Allah di dalam saudara dan saya itu lebih besar dari roh-roh dunia ini, termasuk roh-roh setan. Gak perlu takut, saudara. Ya, Sadra, Mesah, Abednego, mereka disuruh menyembah kepada Allah, dewa, patung, bukan Allah yang benar, saudara. Dan mereka tetap enggak takut. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk menghindari hal-hal itu. Jadi saudara, kita tidak perlu takut karena roh Dia, roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar dari roh-roh dunia ini. Ya, jadi saudara, kita tidak perlu takut. Abraham, dia berani mempersembahkan anaknya. Ya, Daud, dia tidak takut menghadapi Goliat. Nah, saudara, saya lanjut kepada bagian yang ketiga, penyediaan Allah dalam hubungan dengan iman perbuatan. Oh, sudah ini ya, saudara. Nah, ketaatan ini membawa kita kepada berkat yang melimpah. Ya, coba Matius 5 ayat 43 sampai 45. Ayat ini saya buat sebagai ayat yang terakhir pada pagi hari ini. Saya harap saudara nanti yang sudah datang pagi ini ikuti live streaming yang kedua sore. Sebab ini lanjutan dari khotbah saya tentang nama Allah Jehovah Jireh ini. Allah yang mengadakan. Ya. Jadi bagian yang kedua nanti akan kita lanjutkan. Situ terdapat kesimpulannya. Saya harap saudara ikuti. Yang di rumah-rumah, saya harap saudara sudah ikuti yang pagi ini, sehingga nanti sore tinggal lanjutkan saja, saudara. Yang hadir sore ya akan ikuti. Tetapi pada pagi hari ini kita lihat bagaimana Tuhan mau kalau kita taat. Ya, coba Matius 5 ayat 43 sampai 45, Matius 3 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara yang kekasih, kita di dalam Tuhan berbeda dengan agama-agama di dunia ini. Ya, perbedaannya di sini. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan mau saudara dan saya buktikan bahwa saudara dan saya itu anak-anak Allah dengan cara ini. Kalau saudara dan saya mengasihi musuh pun, barulah kita disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Anak-anak dunia, kalau dibenci dia membenci, ada musuh dia benci. Tetapi Tuhan enggak seperti itu. Disinilah letak perbedaan kekristenan dengan semua agama di dunia ini. Salah satu di antara perbedaannya, sebab kasih. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita berperang. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita membalas kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan, supaya mereka merasa malu. Dan saudara, hal inilah yang akan membuat dunia buka mata. Ya, karena apa? Buah-buah dari anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang betul-betul taat kepada firman Tuhan. Ya, kita lihat ketaatan dari Abraham. Kita lihat ketaatan dari Daud,
ketaatan dari Sadrak, Mesakh, Abednego. Nanti sore akan saya berbicara tentang penyembahan lebih jauh. Tujuan Tuhan supaya kita menyembah Allah yang hidup. Waktu bangsa Israel disuruh keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada Firaun, ya izinkan umatku keluar supaya mereka menyembah aku di padang belantara, supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, tujuan Allah mengeluarkan saudara dan saya dari lumpur dosa, dari perhambaan dosa. Tujuan Allah memerdekakan saudara dan saya untuk kita menyembah kepada Tuhan. Abraham diminta persembahkan anaknya supaya dia menyembah kepada Allah yang hidup. Walaupun untuk itu Allah menyediakan korban bagi dia, pengganti anaknya. Saudara dan saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti sore akan saya sampaikan hal ini. Karena Yesus yang menjadi korban dalam hidup kita. Penyembahan itu sangat penting. Dan itu sesuatu yang sangat Tuhan senang. Iblis tahu itu, saudara. Iblis tahu itu. Itu sebabnya waktu Tuhan dicobai di padang gurun. Waktu dia habis puasa 40 hari. Tuhan Yesus puasa. Kemudian dia dicobai di gunung itu, saudara. Pencobaan yang terakhir dia bilang apa? Iblis bilang apa? Kamu lihat segala sesuatu kekayaan dunia ini aku berikan kepadamu. Tapi dengan catatan engkau harus menyembah aku. Iblis bilang. Iblis mau merebut penyembahan, saudara. Jatuhnya iblis dari sorga juga karena dia mau menyamai diri seperti Allah. Merebut penyembahan. Nebukadnezar mau merebut penyembahan dari bangsa Israel, umat-umat Tuhan. Sadrak, Mesakh, Abednego. Saudara dan saya, jangan sampai direbut penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang merebut penyembahan kita. Dukun-dukun menyediakan kadang-kadang, saudara, supaya kita beralih. Ya, gunung kawi apa semua. Aku kasih ini, aku kasih ini. Bisa diberkati, bisa. Iblis bisa memberkati. Tapi dia rebut penyembahan. Saudara, iblis tahu pentingnya penyembahan. Tetapi hanya Tuhan yang patut kita sembah. Amin, saudara. Hanya penyembahan itu kepada Allah yang benar. Kepada Allah kita menyembah pada pagi hari ini. Mari pemain musik tampil ke depan. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Kita nyanyi kore ini. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita menyembah Dia pagi hari ini. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia melalui nyanyi. Kaulah Rajaku, Kau yang mulia di bumi dan di surga.
Nyanyi dengan setengah suara, saudara. Hanya Dia yang layak disembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita menyembah Dia, haleluya, oh haleluya, haleluya, Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Engkau Allah kami yang Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan. Terlebih di dalam kami mau menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan sediakan bagi kami beribadah pagi ini. Biarlah Tuhan kami mengerti nama-Mu yang ajaib itu Tuhan. Engkau Allah menyediakan yang segala kami perlukan. Terlebih-lebih dalam kami menyembah kepada Tuhan. Tuhan melayakkan kami. Apabila kami taat kepada-Mu, kami menjadi anak-anak Allah. Pimpin kami untuk bertindak dalam iman, bertindak dalam perbuatan yang benar Tuhan. Pimpin kami untuk berjalan di dalam takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan setia kepada-Mu walaupun menghadapi tantangan-tantangan berat seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Tuhan menyertai mereka di dalam dapur api. Penyediaan pertolongan Tuhan, penyediaan keselamatan daripada-Mu Tuhan berlaku dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang dalam kesulitan, ada dalam problema, dalam masalah, Tuhan Engkau campur tangan. Ada yang sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Ibu Tekwa, Tuhan jamah sembuhkan dia, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mendengar bahwa Bapak Pendeta Rudi Makal, Tuhan
dalam keadaan sakit di rumah sakit. Berkemurahan dalam hidupnya Tuhan. Sembuhkan dia dengan kuasa bilur-bilur-Mu supaya dia dapat mengajar kembali, melayani sebagai gembala sidang dan pimpinan sekolah tinggi. Tuhan, tolong campur tangan dalam hidupnya Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya yang masih Tuhan dalam kesulitan karena mereka juga harus disterilisasi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Semua kami yang hadir pagi ini maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti acara ibadah live streaming Tuhan, Engkau memberkati dengan limpah. Berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan semua. Terima kasih banyak Bapa kami, Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan semua. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ulurkan tanganmu. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di surga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Demikian juga pimpinan, penyertaan, sukacita, damai, sejahtera dari Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.